Salam, selamat pagi rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari yang indah ini saya menjumpai rekan-rekan semua, seraya membagikan pesan Tuhan bagi kita semua. Pesan Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam surat Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, saudara-saudara, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu penyakit manusia di dalam kehidupannya adalah kebodohan. Biasanya orang yang bodoh itu selalu bertindak dan berlagak sok pintar. Justru orang yang bodoh itu gayanya seolah-olah jauh melebihi orang-orang yang pandai, yang pintar, yang berilmu, sehingga orang tidak tahu bahwa dia sebenarnya tidak tahu apa-apa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang bodoh seringkali banyak bicara, menjelaskan banyak hal, padahal sebenarnya dia tidak tahu sama sekali apa yang terjadi, apa yang dia katakan, dan dia bertindak seolah-olah dia itu maha tahu semuanya. Dan menghadapi orang bodoh yang seperti ini adalah paling berat kita hadapi. Sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, lewat pesan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita dengarkan baik-baik, dan ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Pesan Tuhan pada kita pada pagi hari ini, yang pertama itu jelas, janganlah menjadi orang bodoh. Sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, bodoh yang dimaksud oleh Tuhan bukanlah orang yang tak berpendidikan, tidak memiliki ilmu pengetahuan atau keterampilan. Tetapi yang disebut bodoh dalam bagian firman Tuhan ini adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Bagi Paulus, persoalan bodoh ini penting untuk dibahas. Itu sebabnya ia menyebutkan supaya kita tidak menjadi bodoh, tetapi kita harus mengerti kehendak Tuhan. Perhatikanlah, lawan dari kebodohan di hadapan Tuhan bukanlah kepandaian dalam berpikir, berprestasi, serta penuh gelar di bidang akademis, atau memiliki pengetahuan yang luas mengenai berbagai macam hal di dunia ini. Bahkan lawan bodoh di dalam pemandangan Tuhan bukanlah menjadi jenius. Lawan bodoh menurut Paulus dalam pemahaman ini adalah mengerti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, sahabatku yang diberkati Tuhan, janganlah menjadi orang yang bodoh. Bukan bodoh secara akademis, bukan bodoh karena tidak mengerti, tidak punya pengetahuan, tetapi jangan sampai kita menjadi bodoh karena kita tidak tahu perkara-perkara rohani di dalam kehidupan kita. Itu pesan Tuhan bagi kita yang pertama. Banyak orang punya gelar akademis, punya kepintaran, tetapi kepada hal-hal yang dunia dia tidak memiliki pengertian, maka itulah yang disebut orang yang bodoh. Maka sahabatku, jangan menjadi orang yang bodoh. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita adalah ada usaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Sungguh sangat berbahaya ketika dengan gampangnya seseorang mengklaim menerima petunjuk dari Tuhan, menerima pesan khusus dari Tuhan, lalu mengaku sebagai seorang yang menyampaikan kehendak Tuhan, di mana ia dianggap mengerti akan kehendak Tuhan. Kenyataannya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menangkap, untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, seringkali memerlukan perenungan yang mendalam,
dengan menyelidiki firman Tuhan, mencocokkan apa yang kita terima dengan ajaran secara prinsip kebenaran firman Tuhan. Juga dengan menghubungkan situasi, kondisi, melihat sejarah penulisan firman Tuhan. Maka dengan kata lain, untuk mengerti kehendak Tuhan itu tidaklah gampang, tidaklah mudah. Ada usaha, ada yang harus kita kerjakan. Kita harus memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk merenungkan, menyelidiki firman Tuhan setiap hari. Maka untuk mengerti kehendak Tuhan, kita harus banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita harus banyak mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Kita harus membaca isi firman Tuhan sebagai ganti isi hatinya Tuhan. Maka ada usaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Bukan tiba-tiba kita berkata, aku menerima pesan Tuhan, Tuhan berbicara kepadaku, tapi realitanya kita tidak pernah memberikan waktu untuk duduk diam, berdiri, maupun kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Itu berarti kita membohongi diri sendiri dan membohongi orang lain. Ada usaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita adalah seseorang tidak lagi bodoh di mata Tuhan ketika dia mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang punya gelar akademis, banyak orang yang pintar, banyak orang yang menguasai berbagai bidang ilmu dalam kehidupannya. Tetapi kalau tidak mengerti kehendak Tuhan, maka orang itu dianggap bodoh oleh Tuhan. Berbeda dengan orang mungkin secara akademis tidak punya gelar akademis, tidak punya kepandaian di bidang-bidang yang luar biasa, tetapi orang itu duduk diam, taat, selalu merenungkan firman Tuhan, rajin beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan secara pribadi. Maka orang yang sederhana ini, orang yang mungkin dikatakan tidak berpendidikan ini, inilah orang yang pintar dan bukan orang bodoh, karena dia mengerti kehendak Tuhan. Yang disebut mengerti kehendak Tuhan bukan seberapa banyak engkau mampu menyampaikan firman Tuhan. Yang dikatakan mengerti kehendak Tuhan bukan berapa banyak engkau mampu mengajar untuk orang lain tentang apa yang Tuhan kehendaki, tetapi ketika kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, itulah yang disebut orang yang pintar di mata Tuhan dan bukan orang yang bodoh. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, lewat perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita kembali diingatkan oleh Tuhan, janganlah menjadi orang yang bodoh dalam perkara-perkara yang rohani. Usahakanlah, berjuanglah untuk mengerti kehendak Tuhan, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan hari ini, ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, ketika kita melakukan segala sesuatu, mari kita mendahulukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi bodoh sepanjang hari ini. Mari kita berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami tidak menjadi orang bodoh. Kami sadar dalam hidup kami tiap-tiap hari kami sering berperilaku seperti orang bodoh karena kami tidak mengerti kehendak-Mu. Oleh sebab itu, di pagi hari yang indah ini kami mau berdoa untuk setiap pribadi yang menyaksikan program ini. Tuhan, tolong berkati hidup mereka. Tuhan, tolong berkati keluarga mereka. Tuhan, berkati apa yang menjadi usaha pekerjaan mereka. Terlebih lagi Tuhan, berkati kehidupan rohani mereka, supaya mereka memahami perkara-perkara rohani, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang mengerti kehendak Tuhan, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.